Terkadang kita seringkali menganggap bahwa diri kita kuat dan mampu tanpa Allah. Namun kenyataannya kita selalu memerlukan Tuhan di saat kita ingin melakukan sesuatu. Benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama saya Adelbertus Kendil. Saya adalah mahasiswa Setakat Negeri Pontianak dengan NIM 24101177. Kehidupan tuh emang gak selalu di atas ya. Terkadang kita sering merasa kita tidak pantas untuk seseorang. Namun tanpa kita sadari, kita masih pantas di hadapan Tuhan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pergulatan Yakub dengan Allah. Seperti apa videonya? Saksikan terus ya. Halo guys, balik lagi bersama saya Adelbertus Kendil. Video kali ini ini ngeblur. Bentar ya guys ya. Tuhan Allahku, jangan utus aku, sebab aku ini masih muda. Nah, video kali ini kita bakal ngebahas pergulatan Yakub dengan Allah. Wow, it's amazing. Apa yang menyebabkan Yakub bergulat dengan Allah? Kira apa ya? Nah, penasaran kan? Di video kali ini saya bakal menjelaskan pergulatan Yakub dengan Allah. Oke, tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. So, tunggu apa lagi? Let's go. Kita bakal ngebahas pergulatan Yakub dengan Allah. Dan tetap semangat. So, nah, teman-teman yang beragama Katolik, ternyata kisah pergulatan Yakub dengan Allah ini ada di Alkitab, Kejadian bab 32 ayat 22 sampai dengan 32. Pasti kalian belum membacakan. Nah, tentu kalian penasaran bagaimana cerita pergulatan Yakub dengan Allah. Nah, saya akan membacakan kisah pergulatan Yakub dengan Allah. Kejadian bab 32 ayat 22 sampai dengan 32. Yakub bergulat dengan Allah pada malam itu. Kalau dipikir-pikir, apakah benar yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah? Oke, kita lanjut. Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ternyata baru dikatakan seorang laki-laki. Saya semakin penasaran, apakah benar yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah? Atau hanya makhluk halus? Wow, Yakub, ada-ada saja Yakub ini. Mari kita lanjut. Tiga orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub tergilir. Sewaktu bergulat dengan orang itu, berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Apa maksudnya? Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Semakin penasaran, apakah benar yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah? Mari kita lanjut.
Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Wah, Yakub minta diberkat. Apakah ini menunjukkan bahwa benar yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah? Siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Wah, nama Yakub berubah menjadi Israel. Oh benar, orang ini adalah Allah. Penasaran kan? Oke, simak terus ya, pahami dan dengar dengan sesapi. Sebab engkau telah bergulat melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Wow, di Alkitab dikatakan bahwa sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Ternyata benar. Luar biasa Yakub ini bergulat dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahulah juga namamu. Tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Wow, ternyata saya semakin yakin teman-teman bahwa yang bergulat dengan Yakub ini beneran Allah, karena Yakub mendapat berkat. Nah, luar biasa ya. Yakub menamai tempat itu Pinel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Wow, luar biasa. Yakub melihat Allah bahkan berhadapan muka. Sungguh di luar nalar. Tapi itulah teman-teman yang dikatakan dalam kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai dengan 32 ini, di mana hal ini sangat mustahil menurut pemikiran kita. Tapi Alkitab sendiri yang mengatakan. Tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Pinel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub dan pada daging pangkal pahanya. Nah teman-teman, ternyata kalian juga baru tahu kan alasan mengapa bangsa Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Nah, itu yang menjawab penasaran kalian. Nah, dari kisah Yakub tadi dapat kita ketahui bahwa ternyata Yakub ini cukup licik ya teman-teman, di mana setelah bergulat dengan Allah, ternyata ia juga meminta berkat. Wow, luar biasa sekali Yakub. Dan yang baru saya ketahui, Yakub ini ternyata memiliki 11 anak. Siapakah nama anak-anak Yakub? Nah, kalian pasti penasaran kan? Nanti bakal saya jelaskan siapa-siapa saja nama anak Yakub. Nah, dari kisah Yakub tadi dapat kita bahas adalah. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita pergulatan Yakub dengan Allah tadi adalah merupakan narasi Alkitab yang kaya akan simbolis dan makna mendalam, mencerminkan perjalanan spiritual yang transformatif. Dalam perjalanan hidupnya, Yakub dikenal licik dan penuh tipu daya, mengalami titik baik ketika bergulat dengan Allah. Melalui pergulatan ini, Yakub menerima identitas baru sebagai Israel, yang melambangkan transformasi iman dari seorang penipu menjadi sosok yang diberkati dan dipilih untuk menjadi pendiri bangsa Israel.
Relevansi kisah ini tetap signifikan bagi umat Kristen masa kini. Pergulatan Yakub mencerminkan tantangan spiritual yang dihadapi oleh umat beriman dalam kehidupan modern, seperti krisis identitas, pencarian makna hidup, dan tantangan iman. Kisah ini mengajarkan bahwa melalui keberanian, ketekunan, dan kerendahan hati, pergulatan iman dapat menjadi sarana untuk mendalam hubungan dengan Allah, dengan mengalami transformasi hidup yang sejati. Dengan demikian, pergulatan Yakub di Sungai Yabok adalah pengingat bahwa proses transformasi spiritual seringkali membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutan, kesetiaan untuk bergumul dengan Allah, dan keterbukaan terhadap pembaruan hidup. Melalui pergulatan ini, melalui pergulatan iman, umat beriman dapat meraih berkat dan identitas baru yang lebih sesuai dengan panggilan ilahi. Nah, jadi seperti itu dari kisah perbuatan Yakub tadi dapat kita maknai bahwa sangat menambah iman kita, yang artinya kita sangat membutuhkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. So, sampai sini dulu pemahaman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Saksi Bye-bye. pada dunia, bangkitlah, bersaksilah, wartakan